Hai anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang tipe perkecambahan dan faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekarang kita akan membahas tentang perkecambahan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Berikut ini ada bagian embrio tumbuhan, akar lembaga radicula, daun lembaga cotyledon, batang lembaga cauliculus. Nah, kalau ada ruas batang di atas daun lembaga atau cotyledon disebut dengan epikotil. Kalau di bawah hipokotil. Berdasarkan letak perkecambahan ada epigeal, jadi cotyledonnya di atas permukaan tanah, ada hipogeal, cotyledonnya di bawah permukaan tanah. Seperti berikut ini. Tipe perkecambahan epigeal. Contohnya pada kacang hijau. Nah, di sini adalah cotyledonnya. Cotyledon pertumbuhan berikutnya terangkat ke atas. Nah, jadi yang ini adalah cotyledonnya yang ada di atas permukaan tanah. Itu tipe perkecambahan epigeal. Berikutnya itu adalah perkecambahan hipogeal, di mana pada kacang kapri ini cotyledonnya bertumbuh sudah dari radicula dan plumula, tetapi si cotyledonnya tetap di bawah permukaan tanah. Itulah yang dimaksud dengan perkecambahan hipogeal. Salah satu faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman itu adalah cahaya, foto, sehingga nanti di sini ada fototropisme, pergerakan tumbuh daripada satu tanaman. Sebenarnya di situ adalah pengaruh cahaya terhadap hormon auksin. Yang ungu ini adalah hormon auksin. Jadi kalau ada cahaya, maka hormon auksin itu akan merusak atau mendenaturasi si auksinnya sendiri, sehingga sel-sel yang ada di dalam apikal ini tidak akan cepat mengalami pertumbuhan, sehingga dia akan lambat. Jadi dia nanti pertumbuhannya akan searah kepada sumber cahaya seperti ini. Nah, lalu kemudian kalau cahayanya berasal dari sebelah kanan daripada gambar, maka si auksinnya itu akan terkonsentrasi di bagian yang tidak terkena cahaya. Sedangkan yang terkena cahaya auksinnya rusak dan tidak ada pembentukan auksin di sini, sehingga nanti pertumbuhannya akan melambat. Lalu pertumbuhan sel-sel yang di arah ini itu akan lebih cepat, sehingga dia nanti akan agak belok sedikit ke arah cahaya. Nanti kalau misalnya cahayanya lebih ke kanan lagi, maka si auksinnya itu yang tidak terkena cahaya akan lebih banyak lagi, lalu dia sel-selnya akan lebih cepat bertumbuh. Lalu di sini ada pemanjangan sel, lalu pembelahan sel, sedangkan yang terkena cahaya auksinnya tidak terbentuk, lalu kemudian sel-selnya tidak akan mengalami percepatan pertumbuhan, sehingga di sini lambat, di sini cepat, menjadi belok ke arah cahaya. Jadi mengikuti sumber cahaya, fototropisme. Sebenarnya bukan karena dia suka cahaya, tapi karena cahaya itu yang merusak si auksin di apikal batang yang bagian terkena cahaya matahari. Lalu kalau misalnya lebih bergeser lagi ke kanan, maka akan lebih belok lagi si tanaman itu, karena di bagian ini akan lebih banyak sel-sel yang tidak terkena auksin atau tidak terbentuk auksin, karena di bagian sebelahnya yang tidak terkena cahaya matahari auksinnya tidak rusak, sehingga sel-selnya akan mengalami pembelahan sel atau pertumbuhan ke arah sinar matahari. Berikutnya itu adalah pengaruh cahaya terhadap pembungaan atau disebut dengan fotoperiodisme. Nah, pada tanaman itu yang dipengaruhinya adalah zat fluorigen. Zat fluorigen itu dipengaruhi berapa lama pencahayaan yang diterima oleh si tanaman tersebut, sehingga kita ada yang pencahayaannya itu dia mendapatkan 12 jam untuk gelap, 12 jam untuk terang, disebut dengan natural day plan. Kemudian kalau dia misalnya kurang dari 12 jam gelapnya, lalu pencahayaannya lebih dari 12 jam, itu disebut dengan long day plan. Sedangkan kalau dia pencahayaannya itu lebih pendek daripada 12 jam, itu disebut dengan short day plan. Jadi di mana pencahayaan ini ya pendek, panjang, kemudian dia di 12 jam, ini akan mempengaruhi pembungaan atau fluorigen di dalam satu tanaman, sehingga dia memunculkan zat-zat untuk
proses pembungaan pada tanaman tersebut. Nah, demikianlah yang disebut dengan fotoperiodisme dan fototropisme. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semangat pagi, semak 2 bisa.